Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mengupas kisah karomah Insinyur Soekarno dan misteri tongkat Bung Karno. Dalam deretan foto-foto sosok penampilan Insinyur Soekarno, pasti akan selalu terlihat ciri khas dari Presiden pertama Republik Indonesia itu. Ada kesan, dua benda itu menjadi bagian dari penampilan sehari-hari dari sang proklamator dan saat ini, dua benda itu sering menjadi buruan para kolektor. Namun hingga kini, banyak kolektor yang masih penasaran dengan misteri, kesaktian, tongkat komandonya karena dipercayai memiliki kekuatan magic. Mari kita simak, karomah-karomah dan misteri tongkat Bung Karno. Tapi sebelumnya dukung channel ini dengan cara, subscribe, like, komen, dan share sebanyak mungkin, agar banyak orang yang tahu tentang pentingnya sejarah. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, perkenankan saya memperkenalkan saya punya diri, saya Soekarno. Fakta mencengangkan bahwa Insinyur Soekarno atau Bung Karno, saat membawa tongkat tersebut selalu selamat dari 7 kali upaya pembunuhan. Seperti dikutip dari buku karya Eddie Ellison yang berjudul, Ketawa Bareng Bung Besar, yang dimuat di majalah Intisari nomor 635 Agustus tahun 2015, dijelaskan bahwa soal tongkat komando tersebut, Bung Karno pernah membeberkan fakta di balik benda yang sekarang dianggap keramat itu. Penjelasan Bung Karno itu berawal dari rasa penasaran. Menteri Transmigrasi dan Koperasi Orde Lama, Achadi, yang pernah menanyakannya langsung mengenai kebenaran, kesaktian, tongkat komando yang sering dibawanya itu. Suatu hari saat Achadi semobil dengan Bung Karno, ia memperhatikan lekat-lekat tongkat komando si Bung Besar. Melihat wajah penasaran Achadi, Bung Karno langsung berkata, "Di, ini tongkat biasa saja, tidak ada apa-apanya. Presiden Filipina Quirino menghadiahkannya kepadaku, saat kunjungan ke Filipina beberapa tahun lalu. Aku senang keindahan dan bentuk serta ukirannya," ucap Bung Besar kepada Achadi. Tak puas dengan jawaban Bung Besar itu, Achadi pun bilang jika banyak orang beranggapan tongkat tersebut sakti. Tapi banyak yang beranggapan tongkat ini punya khasiat. Pemiliknya pasti berwibawa, timpal Achadi. "Ah, itu bohong, gak benar itu. Kalau tidak percaya, boleh kamu pinjam entar, pada waktu inspeksi transmigran," kata Bung Karno. "Tidak Pak, tidak perlu," saut Achadi. Mendengar jawaban menterinya itu Soekarno melontarkan banyolan. "Kamu takut ya Di? Memang tidak pantas kamu pakai tongkat komando, karena tubuhmu kecil begini, hehehe kan bisa seperti pelawak," celoteh Bung Besar itu sambil tertawa. Dalam kesempatan berbeda, Bung Karno juga pernah menjelaskan soal tongkat komandonya itu, dan berkali-kali Bung Karno berkata bahwa tongkat komandonya tidak memiliki daya sakti, daya linui dan magic. Bung Karno selalu melontarkan ucapan, "Itu hanya kayu biasa, yang aku gunakan sebagai bagian dari penampilanku sebagai pemimpin dari sebuah negara besar," kata Bung Karno pada penulis biografinya, Cindy Adams pada suatu saat di Istana Bogor. Bung Karno sendiri memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama, 1 tongkat yang ia bawa ke luar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat waktu ia berpidato. Namun, jika keadaan sedang buru-buru dan harus pergi, yang kerap ia bawa adalah tongkat sewaktu ia berpidato. Pernah suatu saat Presiden Kuba, Fidel Castro memegang tongkat Bung Karno dan bercanda, "Apakah tongkat ini sakti seperti tongkat kepala suku Indian?" Bung Karno hanya tertawa saja. Saat itu Castro meminta peci hitam Bung Karno dan Bung Karno pakai pet hijau punyanya Castro. Castro sambil berkata, "Pet ini saya pakai waktu saya nyerang Havana, dan saya jatuhkan Batista," kata Castro mengenai pet hijaunya itu. Apakah tongkat Bung Karno itu memiliki kesaktian seperti keris Diponegoro, Kiai Salak, atau keris Aryo Penangsang, Kiai Setan Kober? Wallahu alam. Tapi kalau Bung Karno sakti, itu sudah jelas. Peristiwa paling menggemparkan bagi publik Indonesia adalah, saat Bung Karno ditembak dari jarak dekat pada sholat Idul Adha. Tembakan itu meleset dan ini yang jadi heboh, bagaimana bisa? Coba, si penembaknya adalah seorang jago perang terlatih, kenapa menembak dari hanya jarak 5 meter tidak kena? Di radio-radio saat itu, saat sidang pengadilan penembakan Bung Karno, terungkap saat Bung Karno membelah dirinya menjadi 5. Penembak bingung mana Bung Karno dan mana yang lain Bung Karno. Kesaktian Bung Karno sebenarnya adalah kesaktian Tiban. Tiban adalah suatu istilah Jawa bahwa kesaktian itu tidak dipelajari. Subhanallah. Waktu lahir Soekarno bernama Kusno, ia sakit keras kemudian diganti nama menjadi Soekarno. Setelah sehat, datanglah kakek Soekarno, Harjodikromo,
datang dari Tulungagung untuk berjumpa dengan Soekarno kecil saat itu, lalu sang kakek melihat ada sesuatu yang lain di anak ini. Kakek Soekarno sendiri adalah seorang sakti, ia bisa menjilati bara api pada sebuah besi yang menyala, rupanya di lidah Soekarno kecil itu, ada kemampuan lebih yaitu mengobati orang. Soekarno dicoba untuk mengobati bagian yang sakit dengan menjilat. Kakek Soekarno tahu bahwa ini kesaktian, tapi harus diubah, asal cucunya jangan hanya jadi dukun, tapi jadi seorang yang amat berguna untuk bangsanya. Hardjodikromo adalah seorang pelarian dari Jawa Tengah, yang menolak sistem tanam paksa kultur Stelsel van den Bosch, kemudian ia ke Tulungagung untuk memulai usaha sebagai saudagar batik pada masa itu. Mangundiwiryo sendiri, memiliki kesaktian yaitu, ucapannya bisa jadi kenyataan, istilahnya, Idu Geni. Rupanya ini menurun pada Bung Karno. Melihat kemampuan Idu Geni Bung Karno itu, kakeknya Hardjodikromo berpuasa siang malam, agar cucunya bisa memiliki kekuatan batin. Pada suatu saat, Hardjodikromo bermimpi, rumahnya kedatangan seorang yang amat misterius, berpakaian bangsawan keraton Mataram dan mengatakan dengan amat pelan, bahwa cucumu adalah seorang raja bukan saja di tanah Jawa, tapi di seluruh Nusantara. Kelak Hardjodikromo mengira bahwa itu adalah perwujudan dari Ki Juru Martani, seorang bangsawan Mataram paling cerdas. Sejak mimpi itu, kemampuan Bung Karno menjilat dan menyembuhkan langsung hilang berganti dengan kemampuan berbicara yang luar biasa hebat. Bung Karno sendiri menurut buku Goebbels, salah seorang sejarawan Belanda sudah diramalkan akan terbunuh dengan benda-benda tajam. Untuk itulah ia amat takut dengan jarum suntik. Bung Karno sendiri agak paranoid terhadap benda-benda tajam. Ketika penyakit ginjalnya amat parah, ia menolak untuk berobat ke Swiss, karena di sana ia pasti akan dibedah dengan pisau tajam. Ia lebih memilih obat-obatan herbal saja dari Cina. Baik, itulah ringkasan sejarah Karomah Bung Karno, dan misteri tongkat Bung Karno. Sedikit informasi, tongkat komando Bung Karno sendiri dipakai sejak 1952, setelah peristiwa tanggal 17 Oktober tahun 1952, suatu malam Bung Karno didatangi orang dengan membawa sebalok kayu pohon pucang kalak yang ia potong dengan tangannya. Balok itu diserahkan pada Bung Karno. Untuk menghadapi para jenderal, kata orang itu. Lalu Bung Karno menyuruh salah seorang seniman Yogyakarta, untuk membuat kayu itu menjadi tongkat komando. Tongkat Bung Karno itu dibuat dari bahan kayu pucang kalak. Pohon pucang itu banyak, tapi pucang kalak itu hanya ada di Ponorogo, pohon pucang. Bisi ayah di daerah urang, bejaan kulanya, buung, sarina, tangkal etatah, hehehe. Terima kasih, saya Didin Wahyudin, kisah ini dilansir dari laman blog atvklik.com, kunjungi juga lamannya, ada kok di deskripsi. Semoga kisah ini dapat menginspirasi, dan dapat menambah ilmu pengetahuan juga mudah-mudahan bermanfaat, amin ya robbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bishawab.